Makanya yes, begitulah. Makanya tugas kita itu bersabar dan berjuang. Lu boleh bilang kalau lu menderita saat ini, lu boleh bilang kalau sekarang lu hidup lu susah dan lain sebagainya. Percaya, Gus. Orang-orang yang di atas lu di sini nih, teman-teman lu ini, termasuk gua, termasuk Risa, Sarul, bukan berarti hidupnya lebih enak dari lu, lebih susah dari lu malah iya. Makanya berat sama dipikul, ringan sama diinjek-injek. Ya, semangat. Kita tunjukkan ke orang-orang di luar sana yang berharap kita mati, bahwasanya kita masih bernafas dan sanggup untuk berlari. Wah, itu kata-kata bagus amat. Gue ulang lagi nggak bisa itu. Ngomong apa gue barusan? Oncenya pun dibeliin kagak nanya. Loyalitasnya bagus gak main-main sama Mas, kalian tuh nggak perlu ngejelasin sama teman-teman gue. Lu mau nganggep bikin David nggak loyal sama gue, Mas? Enggak, Mas. Kepergian mereka gue ikhlaskan karena gue tahu mereka semua udah punya keluarga, punya kebutuhan, Mas. Dan saat ini gue nggak bisa mencukupi mereka gitu. Tapi sampai kapanpun juga mereka tetap keluarga besar gue. Lu nggak boleh ngehina mereka. Paham? 150 juta Mas pasang iklan di kaca belakang bus MTI periode 2 tahun. Maaf Mas, tempat sholawat. Selain itu dah. Selain itu gue kasih. Kalau lu minta buat nge-replace tulisan sholawat, lu tawar 1 miliar Mas, nggak gue kasih demi Allah. Itu udah komitmen gue Mas. Itu yang bikin gue ngejaga hubungan gue sama Allah. Hablum minallah gue di situ itu. Dan untuk nunjukin rasa cinta gue sama Rasulullah itu Mas. Itu salah satu konektornya. Lu mau iklan di kaca belakang gue 150 juta. Enggak 150 juta, 15 miliar. Enggak gue kasih. Maaf, tapi kalau kaca-kaca yang lain nggak apa-apa. Kaca depan nggak apa-apa. Kaca samping nggak apa-apa. Mau samping kaca dihabisin buat iklan lu, nggak apa-apa Mas. Asal jangan kaca belakang. Itu bentuk komitmen rasa cinta gue sama Rasulullah Mas. Kaca samping aja Mas, malah gedean. Atau di kap mesinnya boleh, di bawahnya solawat. Boleh, boleh banget. Mau lu cat apa gitu buat iklan, boleh. Bawahnya solawat ya. Di cat aja ntar iklan apa lu mau. Di branding stiker, nggak apa-apa. Yang penting jangan di kaca aja. Di kap mesin aja bisa. Pasang baliho Mas, tapi dikepet. Muka gua lu samain nama ban dong. Ora fokus, santai-santai. Iklan di video, di TV, oke. Di TV juga boleh iklan, boleh Mas. Kan malah yang nonton banyak tiap hari, boleh juga. Diiklanin di videonya di TV itu, TV-nya kan TV-nya disetel kalau di jalan. Boleh. Mana tadi yang pasang iklan, yang mau nawarin iklan kok tiba-tiba menghilang. Bodi samping, boleh diiklanin, boleh. 08 nickname kok gak Marisa Mas. Ntar malam stikernya baru datang yang tulisannya Risa. Bukan Marisa, Risa. S-nya 2. Kalau emas nggonjiret kulum. Kasus sama sebut, Mas lu kalau punya teman di Polda tanyain berkas kasus laporannya PO itu udah sampai mana gitu. Gue juga penasaran Mas. Gue nggak sabar Mas. Nggak sabar cepat-cepat selesai gitu maksudnya. Cepat disidik, cepat ngasih bukti, ngasih argumentasi, ngomong cerita. Semuanya nyebut gue Devi Marisa, lu malah Risa. Mas kalau sowan ke Palembang jangan lupa mampir ke dagangan saya mie ayam Pak Ade Sularto. Mas sampean asli mana Mas kok bisa merantau sampai ke sana? Gue yakin lu orang tanah Jawa, nama lu Sularto. Kok bisa jualan mie ayam di sono? Yang pada mau demo gimana? Hilang, hilang. Demo kosong Mas.
Mungkin yang ngebayar mereka baca postingan gue mikir juga mas, wah ini masalah ini. Lagian itu siapa namanya si Lutfi namanya ya nomor teleponnya dengan PD dia cantumkan di surat pengumuman demonya itu. Emang dia sebelum ngedemo orang dia nggak observasi dulu yang mau didemo sama dia itu siapa? Kalau lihat Mas Rian jadi inget yang karaoke lagu gue bibir senyum na 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 na. Oh siap Gus, aku kangen deh gue Gus, kini kancane aku jago ngopi. Tersenyum. Yang lucu PO sebelah kesindir emangnya nuduh siapa? Lah iya ya, padahal gue nggak nuduh mereka bisa aja kan. Kalau gue wajar dong kalau gue bilang itu ormas bayaran, ormas mana mau demo 100 orang kagak dibayar gue tanya. Emang punya duit mereka? Ya maksud gue yang ngebayar tuh mungkin ada PO lain yang nggak seneng sama gue, pengen menunggangi masalah gue yang ada saat ini sama mereka. Kan bisa aja mas. Katanya demo settingan aja aja. Ya otaknya nggak waras mas. Kalau settingan masa iya kop suratnya gue tongolin, terus nomor telepon koordinatornya gue tongolin juga. Masa iya gue ngebayar orang pengen gue hancurin sendiri, mana mau dia, pasti teriak lah dia. Manjir lu ya nyebar-nyebar nomor telepon gue, kan lu yang ngebayar gue. Ya, logika itu kalau orang punya logika ya. Kecuali kalau pendemonya siapa gue nggak kasih tahu, koordinatornya siapa gue nggak kasih tahu. Oke lah mungkin itu settingan gue. Nah, ngapain gue nyeting-nyeting kayak banyak duit aja gue bayarin orang gitu. Kadang tuh ini orang itu kadang pengen ngeles itu jadi blunder sendiri mas. Semakin mereka ngeles malah malah semakin menunjukkan blundernya. Ah, iya asli Solo mas, merantau Palembang, nerusin dagangan bapak mas, KM 12 tepatnya pergi kata, oh siap mas, doain aja mudah-mudahan aku suatu saat ke sono ke Palembang main terus ada kesempatan ada jodoh buat makan di sono ya. Amin. Bayaran belum cair mas jadi batal. Paling juga udah cair juga bilang, batalin lu ntar lu diintrogasi sama Rian Mahendra lu nggak tahu Rian Mahendra gitu. Enggak mas, itu gara-gara banyak yang error koordinatornya. Kemarin teman-teman gue mas HP-nya sampai ngeheng, telepon nggak diangkat di WA ribuan orang mas. Di WA ribuan orang, di telepon ribuan orang, di spam dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi, sampai siang lagi. Mereka itu, si itu koordinatornya. Gimana nggak stres dia? Kangen mas Dikin, driver andalanku. Dikin ini mau balik ke HR lagi. Terus kemarin gue bilang, apa namanya, gue bisa bantu apa Kin? Mas tolong rekomendasiin ngomong sama mandornya. Iya ntar gue teleponin. Nggak apa-apa mas. Lah iya. Padahal gue udah sendirian ya. Datang nungguin. Gue tuh sayang mas sama teman-teman gue. Sama Pak Poniran, sama Mas Dikin, sama Adit, sama Ali, semua. Cuman karena gue di posisi, gue lagi rendah nih. Gue lagi di posisi bawah. Gue yakin dan sadar betul bahwasannya gue belum bisa mensejahterakan mereka mas. Makanya ketika mereka pamitan itu gue cuma bisa ngedoain mudah-mudahan di perusahaan baru lu hidup lu bisa sejahtera, perusahaan baru lu bisa nyejahterain lu nggak kayak gue. Suatu saat nanti kalau kondisi kita udah sama-sama membaik, MTI udah membaik, lu selalu punya tempat di sini. Gue sambil nangis gue mas ngomong sama mereka, kalian selalu punya tempat di sini. Mas depan garasi, oh iya gue belum ngomong, gue udah ngomong sama Prio, gue suruh nyetak baliho gue suruh masang di depan garasi mereka. Sama Mas Prio, ntar gue telepon lagi deh, gue kirim PDF-nya. Aku lagi kecewa nih kalau lu ngapain kecewa Gus? Final kalah di final itu nggak memalukan Gus. Ranking 2 boy lawan luar negeri, nggak lawan lokal. Bangga lah Indonesia bisa masuk final. Intinya tuh rencana untuk menjatuhkan mental Real Madrid tapi salah mas. Kalau orang pengen jatuhin mental gue dengan masa ngerain masa buat ngedemo gue, buset. Mental gue emang dibikin pakai triplek. Baja ini mas, baja anti peluru.
Emang nggak masuk akal mas. Saya masih aktif Trisakti gak dapat poin-poinnya, bawa nama masih enak aja. Lu tanya mereka lah. Nggak tanya ke gue lu. Ya, aslinya gue sama kalian tuh sama lah mas. Di saat kita lagi rendah, di saat kita lagi nggak punya apa-apa, di saat kita lagi ya nggak punya apa-apa untuk dibanggakan, untuk ditunjukkan, bakal banyak banget orang-orang yang di atas itu bukannya membantu kita, tapi berusaha kita malah semakin menghilang. Nggak semua orang-orang yang diberikan kelebihan sama Allah itu, baik dari segi harta, kekuatan, ataupun pikiran, itu punya niat atau punya hati atau punya naluri untuk melindungi sesama mas. Gue udah ngecontohin kalian di saat hidup gue di atas dulu mas, kayak apa hidup gue, kayak apa cara gue menaungi orang-orang di bawah gue, kayak apa gue berusaha mensejahterakan semua orang yang berhubungan dengan aktivitas atau lini bisnis kita, ya kan, baik itu pedagang, calo, apa segala macam. Gue nunjukin ke kalian itu loh, orang kalau hidup di atas itu dipakai buat ngebantu orang, ya kan. Tapi sekarang juga gue nunjukin ke kalian di saat gue lagi di bawah kayak gini, ternyata nggak semua orang yang di atas itu mau kayak gitu, gitu, punya naluri kayak gitu. Ada aja orang yang mobilnya ratusan, bisnya puluhan, belasan, ya kan, tajir melintir ibaratnya, masih tegang injek-injek kita gitu. Ada aja yang kayak gitu kan. Kan kalian udah ngeliat sendiri. Itulah hidup mas. It's life. Itulah hidup. Makanya lu nggak usah ngeluh, lu nggak usah sedih sama bagaimana cara dunia ini memperlakukan lu mas. Tugas lu adalah menguatkan hati lu, mental lu, pikiran lu setiap saat mas. Karena itu yang bakal bikin lu bertahan di hidup ini, di dunia ini. Ya itulah cara dunia ini bekerja. Lu nggak bisa ngandelin siapa-siapa, ya andelin diri lu sendiri mas. Lu nggak bisa nyalain siapa-siapa juga, karena memang Allah nggak menciptakan orang-orang baik aja di dunia mas. MTI masih beroperasi nggak mas? Hari ini MTI tadi rombongan mas 4 bis, terus jalan akap tadi 3 bis, jalan semua. Hmm. Rombongannya 2 bis, akapnya jalan 2 4. Buat pengalaman mas, kalau dekat jangan terlalu dekat sama orang. Loh mas, Rian Mahendra ini nggak akan bisa lu rubah mas, soal bagaimana cara gue mendekatkan diri sama orang lain. Karena gue ini salah satu kelemahan gue mas, salah satu kelemahan gue ini dibilang jeleknya Rian Mahendra ya. Orang yang nggak pernah berprasangka buruk sama orang lain mas, dan selalu menyambut orang lain dengan tangan terbuka, nggak peduli dia megang pisau, megang pistol, megang duren, megang gergaji mesin, nggak peduli. Itu kelemahan gue mas. Gue orangnya nggak bisa curiga sama orang dari dulu sampai sekarang. Jadi gue selalu beranggapan semua orang yang dihadirkan sama Allah di hidup gue itu mereka adalah pribadi-pribadi yang jauh lebih mulia dari hidup gue, dari gue. Makanya gue nggak bisa berprasangka buruk sama orang. Walaupun ini kejadian kayak gini nih mas, gue akan lebih berhati-hati jelas. Tapi kalau gue disuruh berubah nggak bisa. Terus ada kejadian kayak gini terus besok-besok kalau ada orang mau melakukan hal yang sama atau mungkin mau dekat sama gue terus gue curiga gitu, nggak bisa mas. Tapi gue seenggaknya dari kejadian ini gue bisa belajar mas. Gue harus lebih berhati-hati lagi sama orang lain. Itu aja. La 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 la. Tetap optimis dan semangat mas. Semangat gue tetap. Kalau butuh masa, saya siap mas. Bandung siap hadir. Saya yang pernah ketemu Mas Rian waktu di garasi Bandung Express. Saya perwakilan pemuda Pancasila Bandung siap nge-BK Mas Rian. Wah terima kasih banyak mas. Kemarin juga teman-teman pemuda Pancasila sini bilang, mas kalau ada pergerakan bilang saya pagar betis Mas Rian, gak usah ngeluarin apa-apa buat saya. Dia bilang. Tapi alhamdulillah lah, gak usah gue bilang. Kalau kita persiapan malah kesannya kayak kita yang salah. Belum yang dari hijau, nelpon, mas kita kirim orang sono buat ngejagain Mas Rian. Gak usah gue bilang. Yang hijau-hijau itu ada yang mau ngirim dari Semarang, ada yang mau ngirim dari Solo, ada yang mau ngirim dari Cijantung, dari mana-mana. Lucu mas, alisnya pada brodol. Emang saya alisnya tipis mas, karena saya petinju. Pemuda Pancasila kalau ada hajatan nomor 1, mas, itu oknum.
Lu tuh senangannya begitu dah mas. Tolong dong kurang-kurangin berbicara buruk tentang orang lain. Enggak semua kayak begitu. Mereka teman-teman gue yang di PP baik-baik semua. Almarhum Tri yang salah tiga itu yang meninggal itu kan PP mas. Loyalnya kayak gitu sama kita, baiknya kayak gitu sama kita. Enggak semua mas. Mas Rian aja epic. Magic Chess